lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian mengira pekerjaan badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Bertingkah kocak, orang akan tertawa. Jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi di saat kalian sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah mudah. Karena lelucon, bisa saja kalian dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan saya, seorang pelawak, dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Dia bercerita kepada saya tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Di atas pohon kelapa, dia mengumandangkan adzan subuh. "Hei kafir, turun kamu! Bisa-bisanya kamu melakukan penghinaan." Tapi, dengan tenang, teman saya menjawab, "Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya adzan subuh jam 4 pagi, tidak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Tapi, di saat saya adzan jam 10 pagi, kalian kok pada berdatangan. Siapa yang aneh? Siapa yang tidak taat? Siapa yang kafir?" Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Sekarang kan sedang ngetren, di mana anak mengikuti orang tuanya. Kalau ayahnya jadi presiden, anaknya juga ikut jadi presiden. Enggak deng, lebih rendah sedikit. Gubernur? Oh, atau wali kota? Sudahlah, kok jadi ngelantur? Nanti saya malah ditangkap. Kata ayah saya, jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan loh. Ayah saya sering diundang di acara karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, sekarang pelawak aja kalah lucu sama politikus. Hai, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan duduk-duduk. Maaf ya berantakan. Kamu mau minum nggak? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah. Aku juga tidak punya apa-apa. Tapi kita masih bisa GoFood kok. Tapi kamu ya yang bayar. Kalian tahu nggak siapa yang datang? Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Coba lihat, ganteng kan pacar saya? Kalian tahu nggak siapa namanya? Namanya Kevin. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga kok. Hidup itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Katanya, kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh gak aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya nggak punya pacar. Betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan bukan? Saya ini orang yang sial. Tapi nasib itu aneh. Nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya bukan? Begitu keren bukan? Kini
saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini, tapi inilah takdir saya. Wes. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, orang-orang tertawa terpingkal-pingkal melihat saya. Saya hanya menjentikan jari seperti ini, orang tertawa. Saya hanya menggoyahkan bokong saya seperti ini, orang tertawa. Bahkan, saya berdiri diam seperti ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya. Ia menjabat tangan saya. Ia memuji saya. Katanya, saya ini sosok yang karismatik. Lalu ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin. Bukan lantaran kecerdasannya, tetapi kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting mereka tetap menyukaimu. Kamu boleh bohong sesukamu, yang penting mereka tetap percaya dan tetap menyukaimu. Mungkin orang-orang menertawaimu, tapi sebenarnya mereka tetap menyukaimu. Orang-orang seperti kamulah yang dibutuhkan di partai. Kemudian mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Saya sendiri nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dengan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemerintah yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak tahu kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal saya ijazah pun tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Mereka memilih saya. Mereka menganggap saya bisa membuat mereka tertawa. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Saya menjadi badut, tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi, jadi pemimpin, saya berkali-kali membuat mereka tertawa. Makanya saya bilang, betapa sialnya nasib saya. Betapa sialnya saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Betapa sialnya nasib saya. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.